Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Ada dua cara bagi kita untuk hidup. Mengejar kesenangan tanpa arah atau menikmati kehidupan di dalam Allah. Kita diundang untuk menikmati hidup dengan bertanggung jawab sambil menyadari kehadiran Allah. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, saya yakin banyak dari kita yang suka sekali mendengarkan musik. Kita sering melakukan aktivitas-aktivitas tertentu sambil mendengarkan musik. Misalnya waktu kita berolahraga, waktu kita masak, waktu kita mengerjakan tugas, waktu kita bersih-bersih, dan lain sebagainya. Nah sekarang saudara coba bayangkan, di suatu pagi saudara sedang jogging. Cuacanya baik, tidak terlalu panas, dan juga tidak mendung. Kemudian saudara keluar dari rumah, saudara memakai jaket, tapi saudara juga tidak lupa membawa earphone untuk mendengarkan musik. Kemudian kita pakai earphone tersebut, kita pilih lagu yang kita suka. Oh saudara, suasana lari hari itu jadi sangat menyenangkan. Jadi sangat enak saudara. Tetapi saking asyiknya, kita jadi gak sadar kalau di depan itu ada batu saudara. Kemudian kita tersandung dan hampir jatuh. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita terlalu asyik dengan menikmati musik yang kita dengarkan. Padahal kita sebetulnya utamanya sedang jogging atau sedang berolahraga, saudara. Saudara, saya kira hidup manusia itu seperti ini. Menikmati itu adalah sesuatu yang baik. Kesenangan itu adalah berkat dari Tuhan. Sukacita itu indah. Tapi jika menikmati kesenangan di dalam hidup itu kita lakukan dengan tidak bertanggung jawab, atau bahkan menjadikan kesenangan itu sebagai berhala kita, seolah-olah tanpa hal tersebut hidup kita jadi tidak ada artinya, kita akan terjatuh, saudara. Orang berhikmat dan orang yang bodoh itu sama-sama bersenang-senang, tetapi cara mereka bersenang-senang itu berbeda. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari pengkhotbah tentang bagaimana kita menikmati kehidupan dengan bertanggung jawab. Mari kita bersama-sama membaca nasihat yang Allah nyatakan bagi kita melalui pengkhotbah dalam pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat 7 sampai yang ke-10. Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Sebab itu, jika manusia berumur panjang, biarlah ia bersuka cita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Bersukarialah, hai pemuda, dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bergembira pada masa mudamu. Turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke dalam penghakiman. Buanglah kekesalan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Saudara, kalau kita membaca keseluruhan kitab pengkhotbah, kita akan menemukan bahwa hidup orang berhikmat tidak hanya diwarnai dengan hidup yang beriman, tetapi juga hidup yang penuh dengan sukacita. Di bagian ini, kita dapat melihat bagaimana orang berhikmat itu dipanggil untuk bersukacita di dalam hidup. Dalam ayat yang ke-7, pengkhotbah menulis bahwa terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Di dalam perjanjian lama, keindahan atau kesenangan itu seringkali digambarkan dengan terang, saudara. Sebaliknya, penderitaan, kesukaran, kesulitan itu seringkali digambarkan dengan kegelapan. Misalnya di dalam Yesaya pasal yang ke-45 ayat 6-7, firman Tuhan berkata, "Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan damai sejahtera dan menciptakan malapetaka." Melihat keindahan hidup yang diilustrasikan dengan terang dan matahari adalah sebuah hal yang baik. Nah saudara, tentu ayat ini juga bisa dipahami atau dimaknai bahwa keindahan itu ditemukan di dalam ciptaan. Karena pada dasarnya Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya itu sebagai sesuatu yang baik. Artinya, ketika kita menikmati pemandangan yang indah, makanan yang enak, persahabatan yang menguatkan, dan juga suara yang indah, kita sebenarnya sedang menikmati sukacita di dalam Tuhan. Saudara, pengkhotbah menyadari bahwa tidak ada larangan bagi manusia untuk menikmati hidup. Ia bahkan kembali mengajak pembacanya pada saat itu dan kita untuk melihat dari perspektif kematian.
Buat kita, membicarakan kematian mungkin adalah sesuatu yang tabu dan tidak ingin kita bicarakan. Tetapi bagi pengkhotbah, melihat dari perspektif kematian akan menolong kita untuk menjalani hidup dengan berhikmat. Ini ditunjukkan ketika ia berkata bahwa hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap. Kematian mengingatkan kita bahwa hidup yang kita jalani ini sementara dan akan berakhir pada suatu masa. Sehingga kita dipanggil untuk menikmati hal-hal kecil yang Tuhan sediakan di dalam hidup kita. Bukan hanya karena hidup kita akan berakhir, pengkhotbah juga menasihati kita untuk bersuka cita, karena hidup ini singkat. Kata sia-sia yang disebutkan oleh pengkhotbah bisa juga berarti kata uap atau nafas. Sesuatu yang muncul hanya dalam waktu yang singkat. Ketika kita mencoba untuk menikmati hidup, bahkan dari hal-hal yang kecil sekalipun, hidup yang kita jalani akan lebih bermakna, sekalipun hidup ini singkat dan akan berakhir pada kematian. Saudara, meskipun kenikmatan itu bukan hal yang salah, pengkhotbah tetap mengingatkan kita untuk memiliki kebijaksanaan. Di ayat 9, ia berkata agar kita bersukaria. Meskipun ada kata pemuda di ayat ini, bukan berarti nasihat ini tidak relevan bagi kita yang sudah tidak muda lagi, saudara. Pengkhotbah memang secara spesifik berbicara kepada para pemuda, karena seringkali orang-orang muda yang lupa bahwa hidup mereka itu singkat. Pemuda itu seringkali merasa bahwa hidupnya masih panjang, selalu masih ada waktu. Padahal, ya hidup ini tidak bisa ditebak, dan hidup ini akan berakhir pada kematian. Saudara, nasihat Salomo tetap berlaku bagi kita, khususnya ketika dia berkata bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke dalam penghakiman. Meskipun sebelumnya pengkhotbah menulis bahwa kita boleh menuruti keinginan hati dan pandangan mata, bukan berarti kita boleh sembarangan. Segala hal yang kita lakukan akan suatu hari nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ketika kita membeli barang-barang branded hanya untuk terlihat bahagia di depan orang, itu bukan menikmati berkat, saudara, tetapi menyembah citra diri. Menghabiskan waktu berjam-jam untuk menonton film dan mengabaikan tanggung jawab bukanlah mengejar sukacita, tetapi ketidakdewasaan dalam mengatur waktu. Mengejar karir tanpa beristirahat bukanlah menikmati hidup, tetapi memberhalakan ambisi di dalam hati kita. Akhirnya, saudara, pengkhotbah menutup pasal ini dengan sekali lagi mengajak kita dan semua pembacanya untuk bersukacita. Membuang kekesalan dan penderitaan bukan berarti tidak mengakui peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan di dalam hidup, melainkan mendorong kita agar kita tidak lupa untuk menikmati hidup ini. Terlepas dari peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan yang mungkin hadir di dalam kehidupan kita. Allah itu bukanlah Allah yang egois dan tidak peduli. Dia mau kita bersukacita di dalam Dia. Untuk itu, kita diundang untuk menikmati hidup ini, tetapi dengan tanggung jawab dan dengan kesadaran bahwa ada Allah. Amin, saudara. Mari kita belajar untuk menikmati hidup dengan bertanggung jawab. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami tahu bahwa Engkau menciptakan segala sesuatu di dalam dunia ini dengan baik. Meskipun kami sudah jatuh ke dalam dosa, tetapi Tuhan menyelamatkan kami. Dan Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan di dalam hidup ini. Ampuni kami jika seringkali kami menikmati hal-hal tersebut tanpa bertanggung jawab. Ketika kami mungkin hanya mengejar kesenangan hanya untuk memuaskan ambisi pribadi kami. Hanya untuk memuaskan berhala kami. Padahal seharusnya menikmati itu membawa kami untuk mengingat Tuhan. Itu yang juga akan menolong kami untuk menikmati berkat dan kesenangan dengan bertanggung jawab tanpa berlebihan. Tolong kami ya Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami hati dan juga pikiran yang dapat mencerna dengan baik bagaimana kami hidup dan menikmati hidup ini dengan hikmat dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, biarlah segala hal yang baik yang kami temui boleh kami nikmati secukupnya, bukan tanpa hikmat. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.